slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. Marc Marquez jelaskan penyebab kecelakaan di Austin. Saat saya tiba di tikungan 11, saya merasakan feeling buruk lagi dengan remnya. Marc Marquez menjelaskan kecelakaannya tepat setelah memimpin Grand Prix Amerika. Saat Marc Marquez memimpin balapan untuk pertama kalinya sebagai pembalap Gresini Ducati di pertengahan MotoGP Amerika, kemenangan ke-8 di COTA tampaknya akan terjadi. Tapi beberapa saat kemudian juara dunia 8 kali itu terjatuh setelah kehilangan bagian depan motor di tikungan 11. Kita perlu mengambil sisi positifnya. Kami bertarung di grup teratas, kami mencoba memimpin balapan. Namun sayangnya, feeling hari ini bukan yang terbaik, kata Marquez sebelum mengungkapkan bahwa masalah rem depan memaksanya untuk memompa tuas berkali-kali saat memasuki tikungan yang membuatnya tersingkir. Saya sangat kesulitan dengan rem depan. Oleh karena itu, saya berkata, oke, cobalah untuk memimpin perlombaan dan mari kita lihat apakah ada kemajuan. Namun sesampainya di tikungan 11, feeling tidak enak itu kembali saya rasakan dan perlu mengerem 3-4 kali. Itu sebabnya saya meningkatkan kecepatan dan kehilangan bagian depan. Tapi terlepas dari itu, feeling sepanjang akhir pekan bagus. Kami terus berkembang, saat warm up kami melakukan perubahan yang juga membantu saya, jadi saya senang. Marquez terlibat dalam beberapa kontak sampai saat itu, kehilangan si depot dari kontak awal dengan Jack Miller, kemudian kontak dengan Jorge Martin saat berusaha merebut posisi teratas. Apakah Marquez dapat membendung Maverick Vinales, yang bangkit dari posisi ke-11 menuju kemenangan? Jika dia tidak terjatuh, mustahil untuk dikatakan. Tapi pembalap 31 tahun itu mengakui, kecepatannya tetap ada, setelah pulih 2 kali. Sayangnya di tikungan pertama, saya melebar, karena kontak antara pebalap lain, dan banyak pebalap yang menyalip saya. Kemudian saya pulih 2 kali, kata Marquez. Saya pulih 1 kali, tetapi kemudian saya harus memperlambat kecepatan agar tidak mengenai Martin. Dan kemudian Bagnaia menyusulku lagi. Lalu aku kembali lagi. Jadi kecepatannya ada, levelnya ada, dan kecepatannya ada. Ini yang paling penting. Sekarang kami berangkat ke Jerez, kami akan terus berkembang dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan di sana. Selangkah demi selangkah kami semakin dekat dengan orang-orang teratas. Selain itu, bos Ducati juga menganalisis bahwa Marc Marquez kehilangan cengkraman ban depan, dalam hal ini mutlak kesalahan Marc Marquez yang terlalu overpower. Marc diduga kehilangan keseimbangan ketika memimpin balapan dan memasuki tikungan 11. Dia menyatakan bahwa, di sana tampak baik-baik saja, namun ketika masuk tikungan 11, rasanya saya kehilangan cengkraman ban depan, saya mengerem terlambat, namun sudut kemiringan tak bisa dikendalikan, alhasil crash yang saya dapatkan. Marquez, runner-up di bawah Maverick Vinales pada Saturday Sprint, kembali menjadi pebalap GP23 teratas hingga mengalami kecelakaan. Pembalap 93 kini merosot ke posisi ke-8 dalam kejuaraan dunia, 44 poin dari Jorge Martin, yang finish di posisi ke-4 pada hari Minggu. Marc Marquez gagal finish di MotoGP Amerika 2024 setelah terjatuh di lap ke-11. Berikut kronologi Marquez jatuh di MotoGP Amerika 2024. Marquez sebenarnya menjadi salah satu pembalap yang dijagokan bisa menjadi pemenang di MotoGP Amerika 2024 lantaran sudah tampak bisa nyetel dengan motor Desmosedici GP23 dan mengingat rekam jejak pembalap Spanyol itu yang cukup baik di Circuit of the Americas. Marquez merupakan salah satu pembalap yang mengisi baris terdepan pada saat start di MotoGP Amerika 2024 bersama dengan Maverick Vinales dan Pedro Acosta yang menghuni posisi start pertama dan kedua. Selepas start Marquez sebenarnya bisa bersaing dengan para pembalap lain seperti Acosta, Jorge Martin, dan Francesco Bagnaia. Malah Vinales yang sempat tercecer ke posisi ke-11 sebelum bisa kembali bangkit dan akhirnya menjadi juara. Marquez yang tampil kompetitif bisa menyalip Bagnaia pada lap keempat dan menempati posisi ketiga.
Mantan pembalap Repsol Honda itu sempat bersinggungan dengan Jorge Martin yang menjadi pemimpin lomba pada lap kelima, namun keduanya masih bisa mengendalikan motor dan tidak terjatuh. Hanya saja Marquez melorot ke posisi keempat. Marquez kemudian bisa kembali menyalip Bagnaia dan Martin. Bahkan Marquez menjadi pembalap terdepan pada lap ke-11 setelah mendahului Acosta. Ketika sedang memimpin balapan dan memasuki tikungan ke-11 yang merupakan belokan ke kiri, Marquez yang dibuntuti Acosta, Martin, Vinales, dan Bagnaia tiba-tiba terjatuh. Tanpa ada senggolan dengan pembalap lain, Marquez jatuh dan motornya tergelincir ke sisi kanan trek. Pembalap-pembalap di belakangnya bisa menghindar dari motor Marquez. Saat para rival memacu motor dengan kencang, Marquez berusaha mengangkat motor dengan bantuan steward. Tapi akhirnya Marquez berjalan menyadari motornya tidak dapat dinyalakan lagi. Selain itu, bos Ducati juga menganalisis bahwa Marc Marquez kehilangan cengkeraman ban depan. Dalam hal ini mutlak kesalahan Marc Marquez yang terlalu overpower. Marc diduga kehilangan keseimbangan ketika memimpin balapan dan memasuki tikungan 11. Dia menyatakan bahwa, di sana tampak baik-baik saja, namun ketika masuk tikungan 11, rasanya saya kehilangan cengkeraman ban depan, saya mengerem terlambat, namun sudut kemiringan tak bisa dikendalikan, alhasil crash yang saya dapatkan. Marquez pulang dari MotoGP Amerika 2024 tanpa poin di full race setelah menjadi runner-up di sprint race. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Podium sprint race sudah didapat, Marc Marquez tetap optimis juara di MotoGP Amerika. Rider Gresini Racing, Marc Marquez, tetap membumi meski sudah meraih podium di sprint race MotoGP Amerika Serikat. Dia tetap realistis saat balapan utama dini hari nanti. Bos Ducati menyebutkan bahwa Marc Marquez suatu saat akan bisa jadi pembalap andalan Ducati, pasalnya baru saja ia menjalani debut ketiganya bareng Gresini Racing. Marc Marquez justru makin meningkat tajam prestasinya. Padahal jika pembalap debutan dan menggunakan motor yang berbeda, itu selalu mengalami adaptasi yang cukup lama. Namun berbeda dengan Marc Marquez, Marc makin santer dikaitkan dengan para pembalap kawakan Ducati yang sampai hari ini masih mengalami performa naik turun, bahkan tim pabrikan pun terheran dengan skill Marc Marquez. Di Circuit of the America, Minggu, 14 April 2024, dini hari kemarin, Marc Marquez finish kedua saat sprint race. Maverick Vinales yang menjadi pemenangnya dengan catatan waktu 20 menit 27,825 detik, Baby Alien menyentuh garis finish 2,294 detik lebih lambat dari rider Aprilia itu. Pada balapan, Senin dini hari WIB, Marc Marquez akan mengawali balapan dari posisi ketiga alias front row. Jelas, dia mempunyai kesempatan besar untuk menang. Apalagi, Marc Marquez mempunyai rekor yang cukup baik di Austin. Dia sudah memetik kemenangan di seri ini sebanyak 7 kali. Terakhir kali Marc Marquez menjadi juara pada 2021. Dengan motor Ducati saat ini, dia pun menjadi favorit menang. Marc Marquez tak mau terburu-buru. Rider tim yang didukung Federal All itu menilai ada pebalap yang lebih cepat darinya. Ini adalah podium yang sangat berarti, apalagi itu bukan hal yang mudah. Balapan pertama sangat menantang, kata Marc Marquez dalam rilis yang diterima. Saya membuat beberapa kesalahan penting, tapi kemudian saya mampu menahan Pedro Acosta dan Jorge Martin dan saya juga menemukan ritme yang bagus, dan dari sana saya meningkat. Saya merasa jauh lebih baik di bagian kedua balapan dan sekarang kami harus terus bekerja agar bisa kompetitif besok. Saya akan mencari tempat ketiga, karena ada begitu banyak pembalap yang cepat, kata dia menambahkan. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Maverick Vinales dari Aprilia Racing sukses keluar sebagai yang tercepat dalam balapan singkat atau sprint race MotoGP Amerika Serikat 2024. Dalam balapan dengan 10 lap di Circuit of the Americas, kota Austin, Minggu 14 April dini hari WIB tersebut, Vinales mengawali balapan sebagai peraih pole position.
Rider asal Spanyol berhasil mempertahankan posisinya di urutan terdepan hingga akhir, disusul oleh Marc Marquez, Gresini Racing, dan Jorge Martin, Pramac Racing. Francesco Bagnaia mengawali balapan dengan buruk. Sang juara dunia langsung turun hingga ke urutan ke-10. Sang peraih pole position Maverick Vinales sukses mempertahankan posisinya sebagai yang terdepan, selagi Marc Marquez mengambil alih posisi kedua dari Pedro Acosta. Pembalap Pertamina VR46 Racing Fabio Di Gianantonio mendadak mengalami masalah mesin dan tak bisa melanjutkan balapan. Vinales terus memimpin di posisi pertama pada lap ketiga, ditempel oleh Marquez dan juga Acosta. Sementara itu, Enea Bastianini mulai kehilangan posisinya dengan Jorge Martin membalapnya untuk urutan keempat pada lap ketiga. Vinales berhasil menjauh pada lap keempat dengan jarak 1,3 detik dari Marquez, yang bertarung kontra Acosta dan Martin untuk posisi kedua. Di pos belakang, pembalap Repsol Honda, Joan Mir, harus mengakhiri balapannya secara prematur akibat kecelakaan. Acosta terus meneror Marquez pada lap kelima selagi Martin memantau dari urutan keempat. Enea Bastianini semakin kehilangan kecepatannya dan dibalap oleh Aleix Espargaro untuk posisi kelima pada lap kelima. Dua pembalap tim pabrikan Ducati, Bastianini dan Bagnaia, nampak mengalami balapan yang tidak menyenangkan sejauh ini. Bagnaia masih berada di posisi ke-10 hingga lap ke-6. Sang juara dunia dua kali tersebut berada di belakang Jack Miller, Franco Morbidelli, dan Raul Fernandez. Jorge Martin akhirnya mampu merebut peringkat ketiga setelah membalap Pedro Acosta. Kelambanan Ducati semakin terlihat setelah Bastianini kehilangan posisi ke-6 karena dibalap Miller. Dia kini diburu Fernandez dan Morbidelli. Bagnaia kemudian naik satu tingkat ke urutan ke-9 ketika balap tinggal menyisakan 3 lap lagi. Di depan, Vinales semakin unggul dari Marquez dengan jarak 2,2 detik. Sementara itu, Marquez semakin menjauh dari pembalap urutan ketiga, Jorge Martin, dengan jarak 1 detik saat balapan tinggal menyisakan 2 lap lagi. Bastianini merebut posisi ke-6-nya kembali di lap terakhir, selagi Bagnaia finish ke-8. Vinales mempertahankan posisinya di depan hingga akhir, diikuti Marc Marquez dan Jorge Martin di peringkat kedua dan ketiga. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.